Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Masjid dan Mustafa, selamat datang di Masjid Al-Huda PT Asdades Motor Center Asdegan. Yang terhormat Ketua DKM Al-Huda Bapak Firman Graha, serta Bapak-bapak panitia serta jamaah Masjid Al-Huda yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghilangkan, tidak mengurangi rasa taklim saya kepada antum semua. Segala puji hadirkan milik Allah, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mendapatkan sabatul umat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah semuanya, selepas kita marhaba membacakan berjanji dan senarung syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara syair itu yang sangat berkesan adalah tahun Al-jannatu wa na'imu sa'dul man yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga, kebahagiaan, bahagia kan? Dia harus bahagia kan? Sebahagia, ya, surga, kebahagiaan, kenikmatan itu bagi orang-orang yang sentiasa bersolat, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti setelah kita baca syair-syair, baca kisah Nabi Muhammad SAW dalam versi Arabnya, nanti mungkin di tausiah Gus Jidan 10 menit kisah Nabi, nanti menjadi suatu itibar bagi kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita kan kata Nabi, ya kan, kun aliman au muta'alliman, ya, au mustami'an au muhibban wala takun khamisa fatahlaka. Ya, jadilah kiai alim pujian. Kalau kita kan nggak kiai acan, kita kan karyawan. Kalau nggak jadi kiai ya jadi santri gitu kan, para pencari ilmu. Ya kita termasuklah gitu kan. Atau juga ya kita juga nih amustamian, mustami dengerin aja sambil nyender juga dapat paling ilmu juga itu sih ya. Apa-apa, ya kan, nyender sambil makan, ya kan, sambil nyetir utang. Curhat. Ya kan. Atau nggak sampai kan muhibban atau jadi ya jadi mahabbah, jadi kekasihnya para yang tadi aliman, muta'aliman di santri, yang benci sama santri itu. Ya sampai kita menjadi yang kelima, ya enggak kelima ya, maksudnya yang keempat itu enggak gitu kan. Yang sampai itu kita akan silakan. Oke, baik. Tidak berpanjang kita hadirkan, kita persilakan kepada Presiden, kami persilakan. Oh iya. Ini selesai 19, 18, 20.00 ya? 20.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliqa wal khatimu lima sabaqa.
nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah, pada malam yang bermulia ini kita semua jamaah Masjid Al-Huda dapat berkumpul dalam merayakan Maulid Nabi besar Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tadi saya diceritakan oleh Kang Arifin, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, kalau ternyata pengadaan acara ini disokong, didukung dari urunan-urunan dan iuran-iuran pribadi dari para jamaah. Alhamdulillah, itu saya sangat menghormati, dan itulah yang menjadi bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku harus ngerti sampai lagi sebenarnya kangen. Banyak orang Jawa bangga di sini. Sampai lagi sebenarnya kangen karo suasana maulidan berjanjian neng desa. Memang kita itu terkadang kalau sudah di usia, terkadang kalau sudah di dalam fase mencari kerja seperti ini. Dulu waktu kecil disuruh berangkat ke masjid aja susah. Berangkat dah sono lu berjanjian, hitung-hitung main. Ada yang berangkat, ada yang kagak mau, ada yang main sendiri. Tapi ternyata saya lihat sekarang dari ekspresi para bapak-bapak tadi ketika mahalul qiyam, saya melihat di dalam sorot mata, di dalam raut muka, betapa kangennya, betapa rindunya panjenengan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh siapa Pak namanya? Nah, disampaikan oleh teman kita Pak Hidayah tadi, hadis kun aliman ataupun muta'aliman ataupun mustami'an ataupun mahbuban. Kira-kira misal saya tanyai, andai kata besok kita dihisab, kemudian amalan terakhir yang kita laksanakan sebelum kita dihisab adalah ngaji ini atau maulidan ini, sampean percaya apa enggak kira-kira bakal masuk surga? Percaya apa enggak? Insyaallah. Iya apa iya. Jarang diceritakan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulan telah datang seorang lelaki. Kalau dalam gramatika bahasa Arab, tata bahasa Arab, rajulan itu kalau dalam ilmu mustalahul hadis biasanya konotasinya berarti orang badui, orang desa, wong desa. Dia bukan orang kota. Ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangi Nabi seorang badui, tamu dari desa. Kemudian dia berkata, seorang badui ini, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi qaumin ahabba, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqu bihi. Kaifa taqulu, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, fi rajulin, mengenai seorang lelaki, seseorang ahabba qauman, yang mencintai suatu kaum, yang mencintai suatu jamaah, suatu perkumpulan, walam yalhaqu bihim, tapi dia itu sama sekali belum bertemu dengan orang tersebut, belum bertemu dengan jamaah perkumpulan kaum tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta,
sesungguhnya dirimu itu bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila kita benar-benar mencintai orang, sosok yang bahkan sudah wafat 1500 tahun yang lalu, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat fotonya aja kagak pernah, cuman dengar dari sirah nabawiyah atau dari ngaji atau dari ceramahnya ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru-guru kita. Akan tetapi walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita memiliki rasa kecintaan, rasa rindu, respect dan sebagainya terhadap beliau, maka orang seperti ini menurut sabda Nabi akan bersama dengan orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta. Di dalam hadis yang lebih lengkap, nah ini sedikit belajar ya tentang hadis. Hadis itu biasanya punya riwayat lain. Jadi jangan langsung menerima satu hadis dijadikan dalil. Ada versi cerita lengkapnya. Warwal Bukhari wa Muslim, sama riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, tapi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Kalau tadi hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Juga sama, bahwasanya ada seorang lelaki Badui yang datang bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya anis sa'ati, tentang hari kiamat. Faqala matas sa'a, kapan terjadinya hari kiamat. Nabi diam, nggak langsung jawab. Dilihatnya seorang Badui itu, seorang lelaki dari desa itu kemudian menjawab, "Ma'adat jalaha." Memang apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jenenge wong desa iku apa anane wis mboko suto sakarepe dhewe, sesukanya sendiri, entah karena keluguannya atau karena kepolosannya, keikhlasannya, karena murni kecintaan dia kepada Nabi. Dia menjawab, "La syekh, enggak ada yang Nabi, saya enggak punya persiapan apa. Saya bisa melakukan ibadah yang berat-berat, yang panjang-panjang, yang rumit-rumit. Illa inni uttallaha wa rasulah." Tapi Nabi, saya ini benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya benar-benar cinta kepada Allah dan dirimu, wahai Nabi. Faqala anta ma'aman ahbabta. Nah, ini versi lengkapnya. Maka Nabi menjawab, kalau begitu nanti engkau di hari kiamat engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita dapat merayakan Maulid Nabi walaupun sudah berada di penghujung akhir bulan Rabiul Awal. Nggak apa-apa, yang penting adalah niatnya. Terkadang saya itu melihat euforia Maulid hanya digunakan sebagai apa ya, itu saja. Jujur, saya sendiri itu orangnya agak serampangan, orangnya agak sesukanya sendiri. Apa sebenarnya hikmah yang bisa kita dapatkan dari Maulid? Apakah hanya sekedar pembacaan sejarah saja yang diulang-ulangi saja? Yang namanya keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di bulan Maulid? Apakah kita kemudian tiba-tiba lebih bagus ibadahnya atau lebih banyak hartanya? Saya kemudian memikirkan dari sudut pandang perspektif panjenengan.
melihat fenomena-fenomena di dunia profesionalisme kerja saat ini, banyak terjadi burnout atau overwork, terlalu berlebihan dalam bekerja. Ini bukan saya tidak setuju atau keberatan dengan adanya sistem lembur, akan tetapi di sini saya ingin menyelipkan sedikit contoh tauladan dari Nabi, uswah dari Nabi mengenai pekerjaan. Emang benar, orang yang termasuk yang dicintai Allah adalah orang yang ketika dia bekerja secara profesional. Innallaha yuhibbu abdan, atau innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amila amalan yutqinuhu. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang apabila dia bekerja secara itqan, bekerja secara profesional. Bekerja sesuai profesional berarti sesuai SOP, standar operasional prosedur. Tapi karena itu janganlah kita terlalu terforsir. Ini bukan saya ngajarin miskin, kan? Bukan. Kadang-kadang salah artikan. Islam itu mengajarkan kita itu sebenarnya harus balance, seimbang. Jangan terlalu memforsir diri kita sendiri. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW di sini? Kaitannya adalah kadang-kadang fenomena sosial kita itu kan, kita itu pengen cepat kaya. Oke, gak usah cepat kaya dulu. Angsuran utang lunas. Nah, ini kan wis wayahe sawanen BRI. Guyon lagi sawanen BRI. Ngelu sirahe tagihan BRI. Nah, tapi kita juga jangan lupa, jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Saya sangat tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu miskin dan Nabi Muhammad itu tidak bekerja. Itu merupakan doktrin dan ideologi yang salah. Nabi Muhammad itu sejak mudanya merupakan seorang penggembala kambing. Beliau juga melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas kerja sama seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi inilah yang kadang kita belum bisa ambil hikmahnya, ibrahnya. Kita itu kadang kurang yakin dengan yang namanya sistem rezeki yang diberikan oleh Allah. Gak apa-apa, kalau masih muda gak apa-apa, lembur tiap hari, lembur full sebulan, tidak masalah. Agama sebenarnya tidak melarang. Baru menjadi masalah kalau sampai kita menyakiti diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri, nanti sakit, nanti malah semuanya kacau balau. Nabi Muhammad SAW itu mendapat sebenarnya merupakan sosok yang kaya. Menurut kitab Abwalun Nabi, karangan seorang Syekh Mesir, Syekh Salman namanya, Nabi kita itu sebenarnya sangat kaya. Total kekayaannya sampai mencapai 1,2 triliun, Pak. Sahroni kira-kira kalah apa kagak itu? Ada apa kagak itu Sahroni segitu? 1,2 triliun gak ada, Pak. Dan apakah Nabi itu mendapatkannya secara instan, merubah gunung jadi emas atau merubah batu menjadi emas, mempunyai mukjizat-mukjizat yang hebat seperti Nabi Isa? Tidak.
Nabi itu melakukan beristiqomah dengan pekerjaannya, aktivitasnya, berdagangnya mulai dari usia remaja sampai usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Nabi juga sama, ada namanya naik karir dan naik promosi pangkat. Jadi ketika dari masa remaja sampai baru nikah dapat janda kaya raya, senengane ngomong Jawa kan, senengane golek rondo sing sugih. Sugih napa nggih? Alhamdulillah. Yang nggak jawab diem aja, tanya itu apa maksudnya. Rondo sugih ini apa? Makanan apa itu? Nah, apa Nabi itu ketika berdagang beliau tetap profesional. Ketika beliau bekerja dengan orang lainnya di sini tidak lain adalah calon istrinya sendiri, Sayyidina Khadijah. Beliau bekerja dengan profesional. Itulah kenapa Nabi mempunyai 4 sifat Rasul. Yang pertama tabligh, menyampaikan. Kalau bahasa kita sekarang komunikatif dan interaktif. Kemudian amanah, kredibilitas dan integritas. Kemudian fatonah, kecerdasan baik soft skill maupun hard skill. Kemudian yang terakhir apa tadi? Tabligh udah, amanah udah, fatonah udah, sidik ini yang paling susah. Sidik yaitu bisa dipercaya, bisa dipegang omongannya, bisa dipercayai akan suatu tanggung jawab. Selama mungkin hitung aja 10 sampai 25 tahun, berarti 15 tahun. Nabi karirnya itu aja, pedagang aja, belum kaya saat itu. Kayanya baru ketika dinikahi oleh Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah, Sayyidah Khadijah menurut datanya ialah satu-satunya orang paling kaya di Mekah yang pernah ada saat itu ya. 2,3 ekonomi perputaran Mekah itu uangnya Sayyidah Khadijah. Misal 1.000 triliun beredar di Indonesia, uang Indonesia jumlahnya 1.000 triliun, 2/3-nya itu punya Sayyidah Khadijah. Betapa besar nilai nilai bisnis, nilai usaha, nilai kekayaannya Sayyidah Khadijah, sampai katanya mencapai 40 hun. Satu hunnya itu 100 kilogram emas. 100 kilogram emas, kalau sekarang emas harganya 2 juta, dikaliin aja sama dengan 8 triliun seorang wanita. Akan tetapi begitulah Nabi. Beliau sebenarnya kaya raya, tapi memang beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Intisarinya adalah kita tetap berikhtiar, kita berusaha bekerja menafkahi keluarga, tapi saya ingin jenengan mulai sekarang, sampai mulai sekarang niat ikut, mulai sekarang niat bekerja dengan mengikuti uswah Nabi, bisa mengamalkan 4 sifatnya sedikit demi sedikit, dan mulai sekarang ketika berangkat kerja pagi-pagi niatlah untuk ibadah. Gus Baha kan wis sering ngomong kerja kuwi yo termasuk ibadah untuk kan cara. Nah, kemudian mengenai hasil kita pasrahkan kepada Allah. Kita nggak tahu rezeki kita yang besar, yang banyak itu datangnya kapan. Biarlah dia menjadi min haitsu la yahtasib, sebagaimana Nabi yang tiba-tiba yang baru 15 tahun baru mendapatkan rezeki yang sifatnya min haitsu la yahtasib. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Udah waktunya apa tadi?
Bukan, kan ini kan kita sedang Makanan memakan apa? Makan hati. Ini jangan lama-lama ini. Soalnya yang perut juga penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma bi hurmati maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salikin. Ij'alna ya Allah min khiyari umratihi wa sunna qadan fi zumratihi wa abisna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka wa tawassulu ilaika bi nabiyyika al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar kaffir 'anna al-dhunuba wal awzar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Allahumma salli wa sallim ala zatil muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wahdina ila ar-rasyad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.